Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Ahmad Khozinuddin, salah satu pengacara kondang kita abad ini dan juga merupakan kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Sepertinya dia tidak terima dan sedikit marah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ya mungkin kalian masih ingat kemarin Pak Prabowo sempat konferensi pers di stasiun Tanah Abang dan mengatakan bahwa apa sih ribut-ribut soal Wush? Gak perlu kita ribut-ribut soal Wush. Wush tanggung jawab saya. Waduh, bahkan Pak Prabowo menambah railway sampai ke Surabaya, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Waduh, ini seolah-olah Pak Prabowo pasang badan buat Pak Jokowi. Dan itu yang tidak disenangi oleh Khozinuddin. Karena isu Wush ini sepertinya adalah senjata terakhir mereka untuk menyerang Pak Jokowi, bahkan ingin memenjarakan Pak Jokowi. Waduh. Nah, selain itu teman-teman, mungkin kalian masih ingat kemarin ketika Roy Suryo pulang ke Indonesia dan sampai di Bandara Soekarno-Hatta, dia kan dijemput oleh rombongan emak-emak pendukung dia. Tapi sayangnya, emak-emak ini ketika mau membantangkan spanduk, dia tuh ditegur oleh petugas bandara dan nyaris diusir. Tapi lagi-lagi, mereka selalu defense, selalu melawan, dan ngeyel. Inilah kelompok-kelompok ini, teman-teman. Nah, terakhir, kita akan melihat sebuah video yang sangat luar biasa. Penjelasan dari Ibu Ina Lim mengenai temuan-temuan Roy Suryo ya terkait dengan investigasi ijazah Mas Wapres Gibran di Sydney, Australia, yang ternyata semuanya nol besar. Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tindakan presiden ini masuk kategori abuse of power. Karena presiden telah mengambil kewenangan melampaui kewenangan aparat penegak hukum. Dengan pernyataan presiden ini seolah-olah tidak ada masalah, problemnya hanya pembayaran hutang. Padahal yang dipersoalkan oleh publik bukan soal pembayaran hutang saja, alokasi dananya dari mana. Akan tetapi adanya dugaan tindak pidana korupsi yang harusnya ini diusut terlebih dahulu. Padahal KPK telah mengumumkan menyelidiki kasus ini. Sehingga tindakan presiden ini seolah-olah menganulir upaya penegakan hukum, aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini. Dan secara psikologi, aparat penegak hukum tidak akan berani menyelidiki kasus ini. Ya, saya tanya di mana? Wah, ini masih. Ya, ini apa? Baca apa? Nah, ditegur ya kan? Saya Pak. Lah itu orang banyak, Pak. Ditegur ngeyel ya kan? Perintah dari siapa? Perintah dari siapa? Ini nggak boleh. Ini masih areal benar. Ini si Janis mau menggiring lagi nih nanti ke Jokowi. Perintah dari siapa katanya? Apa aja bacanya? Ini ada SOP di bandara. Ini orang-orang ini nggak jelas. Ini spanduknya masih dipermasalahkan. Usir aja Pak itu bentangan spanduk, bentangan di luar sana, di seberang. Ya, kasih Mas. Roy, terima kasih. Si Roy ini masih waras dia. Jadi sudah sangat jelas ya yang dilakukan Pak Roy Suryo dan narasumber ini adalah disinformasi. Yang masih percaya berarti punya niat jelek. Beda pilihan politik itu wajar. Tapi kalau Anda memilih kelompok yang menggunakan cara-cara disinformasi terus-terusan seperti ini, apakah Anda mau percaya mereka memimpin bangsa kita dengan baik? Karena disinformasinya masih berlanjut, saya perlu luruskan lagi ya. Semua orang yang diwawancara itu bukan lulusan foundation atau diploma pathway program dari InSearch, tapi hanya sekolah bahasa. Memang InSearch ada sekolah bahasa, ada pathway programs. Ada yang mau bekerja sebagai perawat di Australia, tapi syarat bahasa tidak memenuhi, makanya Bapak itu mengambillah sekolah bahasa. Padahal ini beda banget dengan pathway program. Syarat bahasa cuman untuk memenuhi syarat kemampuan bahasa. Sementara pathway program seperti foundation dan diploma itu untuk memenuhi syarat akademis masuk universitas. Jadi kalau cuma lulus sekolah bahasa InSearch, memang tidak bisa memenuhi syarat bahasa di luar negeri. Skor IELTS atau TOEFL tetap wajib. Tapi kalau syarat akademis beda lagi. Seperti sudah saya jelaskan di video yang lalu.
dari foundation atau diploma in search bisa diterima di universitas lain di luar Australia. Ini contoh website resmi ya, dari Taylor's University Malaysia misalnya. Jelas tertulis, untuk masuk program Bachelor of Business, S1 ya, bisa dari Foundation Business dari Higher Education Institutions yang lain. Jadi sudah sangat jelas ya, yang dilakukan Pak Roy Suryo dan narasumber ini adalah disinformasi. Yang masih percaya berarti punya niat jelek. Satu, yang pertama yang diundang wawancara itu semua kan lulusan dari sekolah bahasa. Jadi kan beda banget dengan program pathway, foundation, diploma, itu beda. Tapi kata-kata pertanyaan yang diungkapkan, jadi apakah bisa dari InSearch ini diterima di universitas lain, bahkan di luar Australia? Mereka semua jawab nggak bisa gitu. Nah, padahal waktu bertanya bilangnya apakah bisa program matrikulasi ini? Padahal ini bukan matrikulasi, ini sekolah bahasa gitu. Jadi untuk penerimaan kampus ada 2 persyaratan, syarat akademis, syarat bahasa. Dua-duanya harus dipenuhi. Jadi yang diundang ini hanya yang untuk memenuhi syarat bahasa. Jadi informasinya nggak utuh gitu. Tapi pertanyaannya dibuat kayak kabur kan, antara matrikulasi dengan bahasa. Nah, terus orang-orang yang diundang itu misalnya salah satunya kan yang ditanya, sebetulnya di UTS ngambil program apa? Keperawatan. Oh iya, pantas. Karena nursing keperawatan itu syarat bahasanya tinggi banget. Karena kan kita di rumah sakit, bahaya dong kalau dokter bilang suntik nih berapa mil, kalau salah dengernya bisa mati nih pasien gitu kan. Jadi wajar persyaratan bahasa untuk keperawatan jauh lebih tinggi daripada jurusan lain. Misalnya bisnis minta 6,5 IELTS-nya, tapi kalau nursing bisa 7, ada yang minta 7,5, lebih tinggi. Nah, jadi orang dari Indonesia, perawat kita mungkin dari SMK atau diploma, itu seringkali kemampuan bahasanya nggak nyampe tuh 7, susah banget. Kan bahasa akademis juga ya. Nah, jadinya mereka berangkat ke sana untuk sekolah bahasa, menggantikan syarat IELTS. Nah, tapi kalau syarat akademis kan beda lagi. Mereka mungkin udah diploma perawat kali di sini. Berarti UTS itu yang mereka framing kemarin itu lebih terjebak soal program yang berkaitan dengan bahasanya. Bahasa yang dibahas InSearch Language Center, karena InSearch itu punya language persiapan bahasa, tapi juga persiapan akademis yang pathway itu. Nah, kalau soal insert-nya gimana Bu? Coba boleh detailkan lagi. Kan kemarin kita banyak informasi menyesatkan soal insert itu. Iya, sebetulnya kan sudah saya clear kan. Insert ini pathway dan memang kan ganti nama. Jadi mereka datang ke sana kan nggak bisa tuh nge-shoot karena namanya bakal udah ganti kan. Misalnya UTS College gitu. Mau menjumpai. Iya, bukan berarti tuh nggak ada yang namanya insert UTS. Lo ya ada kan dulu. Ya fotonya sudah saya kasih lihat kan di Bangil, memang insert UTS namanya. Sekarang sudah nggak ada. Sudah ganti nama. Cuman namanya aja kan ganti, berubah nama wajar banget. Biasa aja. Nah, itu yang kemudian dijadikan oleh Roy Suryo temuan. Bahwa Mas Gibran tidak pernah bersekolah di sana. Mereka nggak akan bisa menemukan itu karena di Australia ada Privacy Act. Jadi nggak bisa kita minta datanya orang lain. Jadi misalnya saya datang ke sana, saya ke InSearch gitu. Saya mau tahu dong, Mas Agri dulu kuliah di sini nggak? Tahun berapa? Dapat nilainya berapa? Nggak bisa itu ya? Jangankan orang lain. Jadi orang Indonesia ini banyak juga diketawain. Misalnya waktu kuliah ke Australia, terus dia minta rapotnya dia sendiri, tapi minta dia bilang my mom wants to see. Jadi mama saya nih mau minta rapotnya, bisa nggak dikirim ke mama saya dari kampus. Kamu sudah 18 tahun, berarti itu punya kamu, kita nggak akan bisa kasih, bahkan ke orang tuanya nggak boleh. Karena itu milik kamu. Kalau kamu mau kasih ke orang tua kamu, ya kamu aja yang kasih. Jadi nggak bisa, bahkan jadi mereka nggak akan bisa masuk ke kampus untuk minta data pribadi orang, nggak akan bisa. Tapi kalau niatnya baik,
sebetulnya udah di depannya kampus, kenapa nggak masuk? Saya orang tua mau mengkuliahkan anak saya dari mana? Secondary school misalnya. Jangan diajarin. Nanti masih ada di sana, nanti masuk seperti yang Ibu sarankan. Nah, kan saya masih memberi positive thinking kan? Kalau memang niatnya baik, tinggal masuk aja, tanya. Kalau dari secondary school, misalnya anak saya mau daftar ke sini, bisa nggak masuk? Setelah masuk foundation, bisa nggak anak saya nanti mendaftar ke universitas lain di luar negeri? Kalau berani nanya silakan. Oh enggak Bu, kalau itu yang dilakukan oleh Roy Suryo akan mendapatkan jawaban yang objektif, akan mendapatkan jawaban yang benar. Itu yang tidak diinginkan oleh Roy Suryo. Dia punya kemauan. Ini supaya tahu ya para kaum keledung ini, kalian mesti cerdas dikit aja. Gitu ya, nggak gila-gila. Apa dan siapa yang menyuruh, Pak? Saya kira Pak Prabowo Subianto, presiden kami yang tercinta. Ya begini nih, kalau orang ngeyel ya kan, ya suka-suka dong, suka-suka kementerian mau nerima apa enggak. Diterima salah, nggak diterima ngeyel. Ya, seakan-akan mereka ini memaksakan kehendak. Menurut mereka bener dewe, gitu loh. Kalau memang kalian tuh bener, nggak usah lah kamu cari dukungan ke sana ke sini, rakyat pasti akan mendukung kalian. Nah, karena yang kamu gembar-gemborkan ini adalah suatu sakit hati dan ketidakbenaran, nah pastilah rakyat itu males ya. Betul, rakyat memberikan itu pinter sekarang. Menteri juga males karena setiap lembaga negara kalian lecehkan, kalian jelek-jelekan. Nah, kenapa sih harus bawa-bawa Pak Prabowo segala? Emangnya elu itu siapa? Padahal beliau ini kerudungan ya, harusnya tahu. Tidak untuk menghalalkan segala cara. Mulutnya nih tuajem banget. Tuajem banget. Sampai para ahli yang bapak-bapak itu wis sampai mikir sing waras ngalah deh, sing waras ngalah. Percuma ngeyel sama orang satu ini. Mulutnya tajam banget dan menghalalkan segala cara. Dan beliau ini tahu agama ya. Tahu. Padahal agama Islam itu tidak mengajarkan memfitnah, ya, tidak mengajarkan membuli, menjelek-jelekan orang, menghasut, menzolimin orang. Itu tidak pernah diajarkan seperti itu. Tapi kenapa mereka itu seperti ini? Nah, dan mereka tidak terima. Nah, seakan-akan Allah itu bolone mereka. Waduh. Mereka bisa melaknat siapa saja. Roy Suryo permaluin dirinya sendiri nih di Sydney, Australia. Dia kira buku Jokowi's White Paper yang dia buat bersama Rizmund Sianipar dan Dr. Tifa akan laku di sana. Nyatanya cuma 1 biji doang dari 10 yang dia bawa. Jadi pada 2 November, Forum Diaspora Indonesia atau FDI ngadain acara bedah buku Jokowi's White Paper di Sydney. Acaranya cukup serius loh, digelar di luar negeri dan dihadiri langsung sama sang pakar telematika Roy Suryo sendiri. Ketua Panitia Diskusi, Elvo Satria, buka acara itu dengan bilang kalau tujuannya buat mencari kebenaran. Katanya diskusi ini bukan buat nyari kesalahan atau menjelek-jelekan, tapi untuk cari titik kebenaran yang tertutupi. Elvo juga bilang, kami nggak membedah badan Jokowi, tapi buku pemikiran Roy Suryo dan kawan-kawan secara ilmiah. Tapi acara yang niatnya ilmiah itu malah viral karena ada sesi lelang buku seharga $200 alias 2,1 juta rupiah. Videonya diunggah akun @suarakarumput tanggal 3 November dan netizen langsung ngakak rame-rame. Dalam videonya, juru lelang udah nawarin harga, tapi nggak ada satupun yang angkat tangan. Halo, nggak ada. Kok pada nunduk semua? Katanya berjuang. Di medsos kuat banget, katanya. 200, ayo 200. Nggak ada, lanjutnya. Ya ampun, sepi banget ya, nggak ada yang jawab. Gara-gara video itu, netizen pun ramai-ramai berkomentar. Siapa yang mau beli $200? Katanya benci Jokowi, tapi buat ajang cari uang. Otaknya mereka ini gimana lah, tulis seorang netizen. Gratis juga ogah, tulis netizen lain. Gratis juga ogah ya. Roy Suryo emang lagi roadshow ke Australia bareng sejumlah diaspora. Dia sempat ke University of Technology Sydney atau UTS buat mencari bukti soal ijazah Gibran. Katanya sih udah dapat keterangan penting dari orang dalam kampus itu.
Roy ngaku kalau data yang dia dapat membantah narasi selama ini soal Gibran lulus dari program penyetaraan setara SMA atau SMK lewat UTS InSearch. Padahal udah jelas banget kalau Mas Gibran punya surat penyetaraan resmi dari Kemendikbud RI yang menyatakan pendidikannya setara lulusan SMK. Tapi Roy tetap ngotot. Katanya dia udah tanya langsung ke pihak penting di UTS dan dapat bukti baru. Walau begitu beredar kabar kalau pas Roy datang ke kampus UTS, dia nggak dikasih izin masuk alias ditolak. Waduh, datang jauh-jauh dari Indonesia tapi malah kena tolak. Roy bahkan sempat wawancara 3 alumni UTS yang katanya pernah bareng Gibran waktu kursus bahasa Inggris. Tapi bukannya dapat data kuat, malah dikira lagi nongkrong aja. Lucunya banyak netizen yang nyinyir. Jangan-jangan Roy ke Australia bukan buat cari bukti, tapi kabur dari masalah hukum di Indonesia. Entahlah ya. Tapi yang jelas, makin lama Roy ini kelihatan makin kehilangan arah. Dari pakar telematika, sekarang malah lebih sering trending karena teori-teori aneh yang nggak jelas ujungnya. Makin sering ngomong soal kebenaran, tapi yang keluar malah makin banyak kebingungan. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, kekecewaan demi kekecewaan sepertinya diluapkan oleh Empel. Karena Pak Prabowo seolah-olah pasang badan buat Pak Jokowi mengenai hutang kereta cepat Wush. Ya, tapi kan KPK mau memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus kereta cepat Wush ini. Dan kita tunggu aja, Empel. KPK bekerja, KPK memanggil, KPK mendapatkan keterangan. Nanti kalau tidak ada jejak Pak Jokowi di sana korupsinya, ya Anda jangan mengatakan bahwa Pak Jokowi masih ngatur-ngatur KPK ya. Karena itu yang sering Anda lakukan, Empel. Aduh. Jadi nggak usah lah Anda ngatur-ngatur Pak Prabowo, katanya abuse of power lah, apalah inilah. Aduh, kalau kecewa aja. Karena kan Anda tidak punya isu lagi, tidak punya senjata lagi untuk menyerang Pak Jokowi. Jujur aja, Empel. Sebagai ksatria jujur gitu ya kan. Dan tadi bagaimana emak-emak gerombolan pendukung Roy Suryo dimarahin sama petugas di bandara ya kan. Karena mau membentangkan spanduk. Ya bentangan itu di seberang, jangan di situ gangguin orang. Itu fasilitas umum, bukan fasilitas Anda sendiri. Anda tuh gangguin orang tahu. Aduh, ini kenapa ya orang-orang ini ya? Gak jelas banget gitu loh. Mau foto-foto lah, bentangan spanduk lah. Sampai si Janes tadi ngomong, ini kenapa sih bisa begini? Siapa yang nyuruh? Siapa yang memerintahkan? Waduh. Nanti mau digiring-giring lagi tuh. Waduh, ini suruhan Jokowi melarang kita membentangkan spanduk, mengusir kita. Waduh, itulah lagu-lagu kalian. Apapun yang kalian hadapi, rintangan yang kalian hadapi, yang salah tetap Pak Jokowi kali ya. Aduh, emang gak jelas. Dan tadi sudah kita dengarkan teman-teman penjelasan yang sangat luar biasa dari Ibu Ina Lim mengenai apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ketika di Sydney, Australia. Ternyata ya nol besar dan gagal maning juga. Nggak ada informasi apapun yang didapatkan oleh dia. Ya bahkan dia cuma foto-foto di depan, nggak masuk ke dalam tanya-tanya, tidak melakukan apapun. Ya inilah gerombolan ini teman-teman, hanya mau bikin ribut. Ya mungkin dia pikir kalau saya sudah ke Sydney, Australia, sudah wawancara dengan diaspora-diaspora yang pernah menempuh pendidikan di InSearch dan segala macam, ya saya sudah bisa membuktikan ijazah Gibran itu ya palsu gitu ya kan. Dia nggak punya jasa, dia nggak lulus SMA. Waduh. Padahal tadi Ibu Ina Lim sudah sangat luar biasa detail menjelaskan. Dan Ibu Ina Lim juga membongkar bagaimana orang-orang diwawancara Roy Suryo itu ternyata salah alamat teman-teman. Salah alamat ya kan. Aduh, kasihan banget. Udah jauh-jauh ke Australia, beli tiket, buku nggak laku. Orang diwawancarai pun salah ya kan. Aduh, gimana ini Roy Suryo, kasihan banget. Tapi udahlah teman-teman, kita doakan saja mereka semoga cepat sadar, semoga cepat mendapatkan jalan kebenaran, dan semoga dia bisa kembali menjadi orang yang waras. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.